Halo, selamat datang di segmen Pilih Mana, sebuah segmen dari Brother Sons, di mana dalam segmen ini setiap orang akan diberikan pilihan dan harus memilih dan menjawab sesuai sudut pandang masing-masing. Nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar, tapi hanya sudut pandang dari tiap orang yang akan kami tanyai. Di sini ada gua, Boy atau Yogi selaku pemandu atau host acara, dan ini teman gua. Perkenalkan, gue Gusti. Gua Dayat. Jadi langsung aja kita ke pilihan yang pertama. Jeng 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 jeng. Potong deh. Jadi gimana? Jadi di segmen Pilih Mana kali ini pertanyaannya akan seputar tentang pekerjaan atau keresahan-keresahan di pekerjaan. Pertanyaan pertama adalah, pilih mana? Pekerjaan yang menawarkan sesuai. Pilih mana? Pekerjaan yang menawarkan sesuatu yang baru atau sesuai dengan bidang saja. Oke. Lu dulu lihat. Gue dulu. Oke. Pilih mana antara pekerjaan yang menawarkan sesuatu yang baru atau pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Kalau gue sih akan mencoba sesuatu yang baru, soalnya akan menambah ilmu lagi, wawasan lagi, dan sangat membuat kita lebih kreatif sih kalau gue sih. Jadi lebih mencoba hal yang baru, karena kan kita di dunia ini kan akan sangat banyak pengetahuan yang akan kita dapat jika kita mencoba hal yang baru. Karena pengetahuan yang kita punya saja itu tidak cukup menurut gua. Gimana kalau lihat? Kalau menurut gua gini, pilihan antara yang pekerjaan yang baru dengan sesuai bidang. Oke lah, kita emang kuliah pada perkuliahan itu pada ngambil jurusan ya. Iya. Pasti yang mengharapkan suatu pekerjaan yang sesuai bidangnya, tapi tidak menutup kemungkinan pada lingkungan masyarakat itu kita juga harus dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya mau tidak mau, siap tidak siap, sebetulnya harus bisa untuk bekerja dalam bidang hal yang baru. Karena apa? Selain kita menambah wawasan seperti yang tadi dibilang oleh Gusti, kita juga bisa mendapatkan pengalaman baru dengan ilmu-ilmu yang baru selama nambah koneksi pada saat kita di ke tempat kerja tersebut, dibandingkan dengan kita yang bekerja di bidangnya masing-masing gitu. Selain itu juga di bidang yang baru itu sebenarnya lebih enak, kita bisa lebih paham dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, terutama itu tadi ya. Memang sih kepengen kita itu pengennya ya sesuai bidangnya, karena kita kuliah ataupun sekolah di kejuruan gitu. Untuk yang sekolah, untuk yang kuliah itu pada pengennya sesuai dengan jurusan yang perkantoran, manajemen hukum dan lain sebagainya, berharap kerja di tempat-tempat yang enak gitu kan. Nyatanya kan di lingkungan kerja kita, di lingkungan masyarakat kita belum ada gitu peluang pekerjaan yang seperti itu. Menurut gue sih gitu. Pertanyaan kedua ya, langsung ke pertanyaan kedua. Oke. Pilih gaji yang tinggi atau kenyamanan bekerja. Wow. Sebuah pertanyaan yang sangat sulit. Gaji yang tinggi Atau tapi tidak nyaman, dengan tekanan dan sebagainya. Kedua, atau ya berdasarkan kenyamanan aja tapi gaji seadanya gitu. Andai. Gue dulu nih. Ya, lu dulu. Oke, gue dulu ya. Kalau gue sih karena mungkin kita ngelihat segi ekonominya dulu ya. Kalau misalkan ekonomi kita sedang di bawah atau sangat membutuhkan, gue sih lebih milih yang gajinya tinggi walaupun dengan pressure atau tekanan tertentu gitu. Karena menurut gue yang terpenting sekarang adalah gaji yang tinggi itu untuk menunjang segi ekonomi gue dan keluarga gue gitu. Walaupun dengan pressure dengan dengan tekanan yang sangat tinggi gitu. Tapi biasanya orang yang dalam pressure itu bisa menciptakan kreativitas. Biasanya ada orang-orang yang dalam tekanan tertentu dia akan terdesak
walaupun terdesak gitu ya kan menciptakan sebuah kreativitas dalam pekerjaannya itu. Menurut gue sih Intinya gitu. mah buat modal nikah ya. Iya. Kejar target bos. Ada target buat nikah. Oke. Bung Kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya ya prinsip gue itu kerja itu cari yang nyaman dulu. Kalau urusan gaji itu ya belakangan lah. Memang kita kerja itu untuk nyari duit, tapi nggak semua orang beda kepala itu beda prinsip gitu. Untuk apa loh? Kalau misalnya tadi Gusti bilangnya cari duit yang gede, kalau untuk saya mungkin nggak, karena prinsip saya itu yang penting kita nyaman dulu kerja. Karena percuma kalau menurut saya ya, pribadi menurut saya ini pengalaman saya, kalau misalnya kita kerja di tempat yang nyaman, gajinya tinggi, tempat yang nggak nyaman meskipun gajinya tinggi, itu nanti yang ada kita tertekan, kerja di situ nggak bakal betah gitu. Yang ada bisa jadi sakit, ya kan? Bisa jadi ya kurus kering lah, yang harusnya kalian itu pikiran ya. menikmati pekerjaan kalian, nyatanya enggak gitu. Meskipun gajinya tinggi loh. Jadi untuk apa gaji tinggi kalau kalian sakit? Gitu loh. Kepake nggak gitu uangnya gitu. Tapi kalau misalnya kita meskipun kerjaannya gajinya kecil tapi nyaman gitu, ya urusan yang penting nyaman dulu lah gitu. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue gitu, sepengalaman gue itu aja sih. Iya sih. Oke. Oke, cukup untuk pertanyaan kedua. Gak ada yang salah dan gak ada yang benar, cuma pertanyaan dan pilihan. Ini semua berdasarkan prinsip atau pengalaman sendiri aja ya. Iya. Langsung kita ke pertanyaan ketiga. Kerja formal dengan kemeja dan sebagainya atau non formal, kaos atau sebagainya. Berarti formal ya. Iya, formal dan non formal lah, lebih istilahnya. pilih yang mana gitu. Mana menurut lo Ti? Ya. Kalau menurut gue sih yang dasarnya gitu ya, kita harus membedakan antara lingkungan kerja dengan lingkungan hidup kita di rumah lah. Jadi kalau gue sih milihnya ya formal, karena dalam suatu pekerjaan itu biasanya harus dituntut memiliki etika yang bagus, memiliki segi pakaian yang rapi gitu, dan lebih berwibawa juga kalau yang formal itu. Tapi kita kalau dalam kondisi di rumah ya sehari-hari ya biasa aja, pakaian biasa. Nggak mungkin juga kita ke kamar mandi pakai jas, Pakai dasi. pakai dasi, Iya, pakai celana ya. pantopel. Pantopel Nggak dengan mungkin, tidak, sangat tidak mungkin. Kocak. Kalau gue sih gitu. Kalau lo lihat gimana ya? Ya sama sih sebenarnya. Kalau ini gue setuju gitu. Karena seperti ada pepatah yang bilang itu, kadang orang itu melihat kita itu dari covernya, dari luarnya. Bagus. Ada orang yang bertato dengan pakaian yang begitu, kadang dicap bahwa orang yang nggak baik atau nggak bener. Padahal nyatanya di luarnya kita nggak tahu gitu ya. Iya, Mungkin iya. salah satu sisi gue setuju dengan prinsip dengan apa pertanyaan ini ya, gue setuju dengan yang formal gitu ya, karena emang cover itu perlu gitu. Luarnya itu perlu, penampilan itu perlu untuk menunjang di dalamnya gitu. Selain itu juga kalau misalnya memang di formal itu kan kita dengan kerja yang waktunya sesuai, aturannya sesuai, dengan pakaian atau seragam yang sesuai. Sedangkan dengan yang non formal itu kita kerja bebas gitu. Memang enak. Kita nggak terlalu terikat dengan aturan yang baku gitu, aturan yang ketat gitu. Daripada dengan yang formal, tapi untuk dari segi apa ya namanya ya? Dari segi Wibawa. style atau sikap kita itu lebih enaknya ke yang formal, karena kita dipandang gitu loh. Oh iya, dia kerjanya di bagian ini. Kadang tetangga lu juga ngerti lah boy gitu kan. Oh dia nih, anaknya dia kerjanya di sini di sono gitu kan, dengan penampilan yang mewah gitu. Kadang ada pekerja bank gitu, oh no lihat no anaknya si Ono, dia mau kerjanya pakai jas berdasi, emangnya lu katanya mau nganggur atau serabutan gitu, kerja dengan pakaian seadanya gitu ataupun yang lainnya. Kadang dari situ juga penilaian masyarakat itu berbeda gitu. Jadi gue lebih condong ke yang formal. Oke. Formal, dua-duanya formal kali ini. Goks. Formal. Lanjut ke pertanyaan keempat. Gaji kecil tetap atau gaji besar tapi kontrak? Pilih yang mana? Teman-teman, pilih yang mana? Ayo lu dulu Ti. Kalau ini sih kita kan dalam hidup harus punya target ya. Target apa yang harus kita capai duluan, terus
langkah apa yang harus kita lakukan setelah target itu dicapai gitu. Jujur sih gue memang kalau gue sih lebih memilih gaji besar walaupun kontrak gitu. Tapi iya setidaknya gaji besar tapi kontrak, setidaknya dengan gaji besar yang itu dalam masa kontrak yang beberapa waktu itu kita punya tabungan atau saving yang cukup banyak Waduh. sehingga bisa Menjanjikan. membuat kita menciptakan peluang baru. Jadi kita bisa menciptakan peluang kerja baru atau bekerja dengan sendiri gitu. Bisnis apa aja lah dengan modal yang kita sudah punya gitu. Kalau misalkan gaji yang kecil tapi itu kan bisa, tapi waktunya lama. Usia kita terlalu termakan di situ dan kita juga belum kepotong sama sakit apa gitu segala macam. Tubuh kita jangan-jangan pas kita mulai bisnis tubuh kita sudah rentan gitu. Enggak, tapi kan lu di situ posisinya kontrak lo boy gitu. Apa namanya? Nggak ada kepastian. Gak ada gitu. kepastian lu mau berapa tahun kan. Kalau misalnya di perusahaan itu kan ada batas tahunnya gitu, atau misalnya lu dikontrak 1 tahun 6 bulan, setelah itu lu mau kemana gitu. Nah itu tadi yang penting kan kita punya saving. Nah di saving ini nanti kita akan tentukan langkah kita ke depannya, apa kita harus menciptakan lapangan kerja baru atau harus mencari tempat kerja baru lagi dengan modal kita. Itu sih kalau gue sih. Udah ada tabungannya. Iya udah ada tabungan jadi nggak terlalu risih. Nah, Bang. Ya kalau misalnya emang pengen main aman sih, lu misalnya pengen penghasilan lu aman gitu ya, main di fase aman lah. Ya lu ambil gaji kecil tapi tetap setidaknya lu panjang gitu. Masa depan lu itu panjang. Penghasilan lu itu tetap tiap bulannya ada, daripada dengan yang kontrak dengan batasan waktu yang tertentu gitu, yang bisa dibilang jangka pendek lah. Tapi kalau lu karyawan tetap gitu untuk di perusahaan atau di perindustrian, lu kan itu bisa 6 tahun 7 tahun ke depan lumayan gitu. Tapi kalau emang lu orang yang punya jiwa apa namanya, ya kembali lagi ke yang tadi ya, mencoba hal baru gitu, perusahaan baru, ya lu ambil sepuas-puas lu gitu. Dengan gaji yang besar ya lu nikmatin gitu, lu ambil aja meskipun batasan waktu kerjanya itu sebentar gitu, mungkin cuma 1 tahun atau 2 tahun. Tapi kan lu istilahnya bisa berbanding dengan yang gaji kecil. Misalnya lu gaji kecil 2 tahun dapatnya sekian juta, dibandingkan dengan yang digaji besar lu kerja setahun sama dengan 2 tahun di tempat yang gajinya kecil itu gitu kalau menurut gua. Tapi kan misalkan walaupun kita tetap di walaupun kita menjadi karyawan tetap terus gajinya kecil gitu, setetap-tetapnya karyawan pabrik biasanya kan ada masa pensiunnya. Nah itu dia, Ada masa pensiunnya, ada iya, masa kita di mana harus ya kita udah usia kita udah tidak produktif sehingga perusahaan harus mengistirahatkan kita di rumah. Itu yang disebut PHK. ya, mungkin ya di PHK-nya itu mungkin yang jadi masalahnya. Iya, dan Bakal setelah di PHK juga kita harus punya planning. ya setelah itunya mungkin kalau untuk yang kerja aman. Nggak ada tunjangan pensiun Iya. gitu-gitu ya. Tapi kan bahkan kalau misalnya lu pilih yang tadi yang apa, gaji gede juga sama boy. Lu misalnya cuma 1 tahun 6 bulan, terus setelah itu lu nggak dapat kerjaan lagi, gimana? Yang penting mah planning setelah kita mendapatkan Nah, itu sih. Iya, setelah kontrak Planningnya, habis gitu ya. intinya lu progres setelah habis dari perusahaan itu mau kemana gitu. Iya. kan. Oke. Udah Iya. yakin lah apa Iya. kedepannya gimana. Jadi pertanyaan keempat ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan kelima. Gaji tinggi namun beresiko kayak kecelakaan gitu-gitulah. Rawan kecelakaan dan sebagainya, atau gaji kecil tapi keselamatan aman. Gimana ya? Ya lu dulu, gua tenang ada. Kalau gua kembali sih kepada kebutuhan kita. Maksudnya kalau gaji tinggi dengan resiko kecelakaan yang tinggi juga, biasanya perusahaan yang bonafit itu akan memfasilitasi karyawannya dengan alat pelindung diri yang sesuai. Safety ya. Hanya sangat safety, walaupun tingkat kecelakaannya bisa dibilang cukup tinggi lah. Makanya kan kita Resikonya tinggi, tapi ada kita cover juga gitu ada ya. covernya juga dari perusahaan untuk mencegah minimalisir untuk mencegah adanya kecelakaan kerja, walaupun ya kecelakaan kerja itu pasti ada gitu. Pasti beresiko. Iya, setidaknya tidak terlalu parah lah maksudnya. Kalau gue sih
kembali ke ekonomi masing-masing ya. Kalau ekonominya rendah sih seperti rata-rata seperti gua atau di lingkungan gua Lagi butuh lah lagi gitu lah ya. butuh lah, lagi butuh banget. Gua sih mendingan Ngambil yang itu. ambil yang tinggi walaupun ya Beresiko. risikonya tinggi juga. Dengan syarat alat pelindung dirinya harus sesuai dengan Safety first lah ya. Iya, safety Harus first sesuai lah. standar lah ya. Sesuai harus standar. sesuai ketentuan. Iya, jadi jangan sampai kita Spekulasi. berspekulasi bahwa kita ngejual nyawa dengan gaji tinggi itu yang enggak juga gitu. Asal- Keselamatan lebih utama. Tetap beresiko tapi ada itunya, ada pencegahan. Iya, ada cover, nggak beresiko terus dibiarin aja nggak mungkin. Nggak kayak kuli bangunan juga ya. Iya, iya. Lanjut. Setuju sih, gue setuju gitu. Setuju ya? Setuju kalau misalnya yang ini tadi ya. Iya. Jadi dengan gaji tinggi ya lumayan gitu. Istilahnya pastilah semua perusahaan itu punya SOP. SOP-nya masing-masing. Gitu. SOP. Pasti kayak misalnya kita bisa lihat di YouTube atau di Google itu kan ada tuh yang lu pernah lihat video nggak yang katanya orang manjat tiang tinggi itu, ya kan? Oh, pokoknya ngeri lah ngelihatnya kalau misalnya talinya putus aja itu udah waduh jatuh berapa ratus meter gitu Iya. kan. Tapi kan dia dengan gaji yang besar juga pastinya. Ya itu kembali ke kalian masing-masing lah. Kalau gue sih pilih yang tadi yang gajinya gede. Lumayan. Target bos. Pastinya ya adalah tingkat keselamatannya juga Iya, ada. iya, pasti Meskipun ada. nggak senyaman atau nggak seaman yang gajinya kecil gitu. Oke. Mantap. Pekerjaan yang nggak ada APD-nya apa yo? Apa? Debus. Wadaw. Sangat tidak kebetulan. Cocok. Yang keenam, pertanyaan keenam nih. Oke. Kerja di industri atau di sipil? Kalau gua pilihnya di sipil. Kenapa? Karena ya bisa gue jelasin dikit di sini. Kalau lu sekarang logika gua nih ya, lu terserah lu menurut lu mau gimana. Bebas lah, Menurut gua nih ya, menurut gua. Lu kalau kerja di industri yang dipakai cuma tenaganya doang, Bos. Tenaga lu doang. Kalau lu udah tua nggak kepake. Tapi kalau lu di sipil misalnya di guru ya, di lembaga pendidikan gitu. Lu nyebarin ilmu gitu ke anak-anak murid lu. Dan di situ lu selain mendapatkan gaji, lu juga bisa mendapatkan pahala buat tabungan akhirat lu gitu. Jadi gue lebih condongnya ke sipil karena untuk tabungan akhirat ada, untuk gaji juga kita dapat meskipun nggak sebesar dengan di industri gitu. Kalau industri kan UMR ya kan. Ya kalau kita sebagai kalau di lembaga pendidikan apalagi yang honor gitu kan yang belum PNS gitu, itu kan gajinya ya lu tahu sendiri lah, tanya guru lu coba sono berapa gitu, paling nggak nyampe sekian gitu, lebih besar dengan yang di perusahaan atau di industri itulah. Kalau menurut gua itu. Oke. Kalau gua sih kalau misalkan sementara ya mending di industri dulu bos. Iya, kalau kan sementara misalkan kita punya target sementara, target jangka pendek dan target jangka panjang. Kalau misalkan mau nyampe target jangka pendek dengan cepat dulu ya kita harus kerja dengan di bidang industri di mana gajinya itu terjamin gitu, maksudnya lebih besar. Walaupun prospek kedepannya sedikit meragukan ya, tapi setidaknya kita harus mencapai target jangka pendeknya dulu nih. Ini kan target jangka pendeknya kita lulus kuliah. Oke, habis lulus kuliah itu kita harus masuk ke sipil misalkan, di mana kita harus masuk ke tenaga pendidikan atau yang lainnya. Jadi setidaknya mempunyai modal ilmu lah. Untuk gua masuk sih- ke sipil ya. Iya, untuk masuk ke situ. Karena kan kalau kita dari keluarga yang nggak mampu langsung ke tenaga pendidikan ya pasti sangat terasa Iya sih. sih memang. Iya, Sangat pasti. terasa. Ya minimal saran gue sih minimal lu setelah lulus kuliah gitu atau lulus sekolah gitu, Iya. lu cari kerja dulu lah di industri berapa Iya. tahun gitu. Untuk modal lu juga, untuk pengalaman lu juga. Barulah setelah situ misalnya cita-cita lu itu pengen jadi apa, baru terusin modalnya. gitu. Setidaknya ada Lu- stepnya Ah, tuh. Ya, biar- minimal lu cari modal dulu lah dari Iya. 2 atau 3 tahun itu di industri untuk cari Biar ada. Dan modal itu nggak cuma sebanyak- uang. Betul. Modal itu bisa berupa teman yang baik, relasi dan banyak. Wih, juga jos. modal itu. Mantap. Boleh. Iya, jadi ngumpulin modal dulu nih, Iya. baru Pasangan yang baik juga modal. wow.
Wow. Langsung ke pertanyaan nomor 7. Kerja berdasarkan profesi yang udah ada gitu loh, atau hobi? Teng. Kalau gua suruh milih, dua-duanya gue pilih, boy. Wow. Dua-duanya gue pilih. Karena profesi itu emang tujuan awal gitu. Apalagi dengan hobi yang dibayar, ya kan? Kita misalnya tujuan gue itu sebenarnya awalnya gue nih ya, pribadi gue gitu. Gue emang seorang guru gitu. Yang tujuannya ya memberikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid gitu. Tapi di belakang, di sisi lain setelah gue ngajar gitu kan, gue juga bisa nyalurin hobi gue seperti gue suka bongkar PC gitu, atau ya iseng-iseng gitu dan berpenghasilan gitu. Itu juga lumayan dari hobi gue itu, kayak bongkar-bongkar PC, penasaran dengan benda-benda elektronik gitu kan, yang gue bongkar gue benerin gitu kan, akhirnya kan banyak orang yang minta benerin dan berpenghasilan. Itu juga lumayan gitu. Jadi Jalan dua-duanya nih ya. jadi kalau gue suruh milih, gue pilih dua-duanya gitu. Dijalanin dua-duanya aja nih. Dua-duanya kalau gue. Kerja yang beneran buat kerja atau kerja dengan hobi gitu loh. Iya. Jadi gue mah, kalau gue ya kerja di yang tadi yang dibilang formal ya iya. Kerja formal ya formal. Profesi tersebut kita kerja gitu dari jam kerja aja sampai jam berapa, setelah waktu senggang setelah kerja, setelah di profesi tersebut kita bisa salurin hobi gua gitu, hobi gua yang bisa dibayar, yang bisa jadi pekerjaan. yang bisa jadi passion gitu kan. Gokil. Tanpa meninggalkan atau Menyingkirkan. Iya, menyingkirkan profesi yang awal gitu. Itu kalau menurut Iya. Iya, paham. Iya, Bro. Kalau gue sih milih yang kedua ya, milih hobi. Kenapa tuh? Tapi hobi gue agak aneh juga sih. hobi tapi sedikit menjurus ke profesi sih. Ya. Hobi gue itu, gue nggak suka ngajar. Sejujurnya gue nggak suka ngajar ya, tapi gue suka kelihatan pinter. Wah. Itu kenapa alasan gue masuk ke dunia pendidikan sih. Akan masuk ke dunia pendidikan, di mana gue sekarang harus mempersiapkan bekal yang sangat cukup untuk terlihat pintar di anak SD, teman-teman. Kenapa saya memilih SD? Karena SD itu adalah anak-anak yang sangat polos. Wow. Jadi saya akan merasa sangat pintar di situ, dan hobi saya terpenuhi, akan jadi passion yang sangat baik di situ. Menurut saya itu. Oke. Mantap. terlihat pintar dan the best. Udah selesai ternyata pertanyaannya. Tadi cuma ada 7 pertanyaan. Nah, sekarang tinggal ke satu pertanyaan yang isinya tuh bukan pilihan kayak tadi, yaitu pertanyaan Opini. tuh ya opini, berdasarkan opini masing-masing. Menurut lu pekerjaan yang ideal yang menurut lu tuh kayak gimana sih pekerjaan ideal tuh buat lu atau apa gitu? Oke. Menurut gue itu pekerjaan yang ideal itu yang bermanfaat sih bagi orang banyak. Masya Allah dong. Masya Allah. Oh, ya. Ya, bermanfaat bagi orang banyak, terutama sih bagi lingkungan kita dulu ya. Kayak seperti guru itu kan bermanfaat sekali gitu. Tapi juga ditunjang dengan kecukupan materi yang sangat cukup gitu. Apa gunanya bermanfaat tapi kita miskin? Wah. Gitu. Iya. Itu sih kata gue. Menurut gue sih itu. Kalau menurut gua mah pekerjaan yang apa tadi pertanyaannya? Yang ideal. Yang ideal. Apa tuh yang gimana? Kadang pekerjaan itu identik dengan bos, tapi gua nggak suka ada bos gitu. Makanya kalau menurut gua ideal di sini itu ya kerja semau gua, seenak gua tanpa aturan gitu. Tapi dengan hasil yang maksimal, yang berkualitas juga gitu pekerjaannya. Ya banyak sih sebenarnya. Jadi ya lebih condongnya gue nggak suka diatur. Kalau pekerjaan itu gue kerjanya nyaman gitu, di tempat itu nyaman, masuk sesuka gue gitu. Terus nggak ada Aturan. nggak ada yang ngatur-ngatur nggak jelas, atau aturan-aturan yang rumit lah gitu. Aturannya yang gue buat sendiri gitu. Ya itu pekerjaan yang ideal gitu, dengan gaji yang besar. Wah, gitu. betul. Iya nggak? Seperti di Iya nggak? Google. Iya. Itulah.
Gue maunya gitu sebenarnya. Impian gue sih punya pekerjaan yang enak dalam arti ya nyaman. Gua seneng gitu ngerjainnya dan gajinya juga menjanjikan gitu. Itu yang pekerjaan gue pengen sebenarnya. Cuma belum ketemu gitu apa itu Iya. kerjaan yang ngepet kah, Iya. ya kan? Pesugihan kah, ya kan? Sebenarnya Tapi sih yang- lebih condong ke pesugihan. Iya, tapi Instan. gue pengennya yang halal, Oh, gua iya, nggak mau itu. yang haram. Gimana kalau kita pesugihan tapi dipotong zakat? Sulit sekali. Terima kasih buat para narasumber Iya. yang udah mau ditanya-tanya. Kayaknya Siap. cukup sekian segmen pilih mana dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi ini cuma buat apa ya? Buat referensi aja. Nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah. Terima kasih.